Film ini diawali dengan memperlihatkan anggota pasukan khusus Amerika sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau milik pedagang senjata ilegal asal Rusia. Mereka ke sana untuk menyelamatkan seorang anggota CIA yang belum lama ditahan penjahat. Di antara mereka ada satu anggota yang bisa dibilang terpaksa untuk ikut dalam misi kali ini. Ia bernama Kinney, seorang anggota JTAC, yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan berbagai bantuan udara saat di medan pertempuran. Simpelnya, kalau drone ataupun jet tempur mau menembak sasaran harus melalui instruksinya. Sebelum mereka terjun, salah satu anggota bernama Bishop mengatakan kalau misi kali ini berbeda di level yang sangat tinggi. Makanya Kinney harus bisa memposisikan dirinya selama perjalanan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendarat di pulau dengan selamat. Begitu tiba, Kinney langsung melakukan kontak dengan dua pilot drone yang berada di markas pusat. Jadi sepanjang jalan mereka akan dipantau melalui udara, sedangkan jarak menuju lokasi target sekitar 10 km dari titik pendaratan. Jadi Kinney bersama teman-temannya harus berjalan beberapa jam untuk bisa sampai ke lokasi. Sepanjang jalan Kinney mulai berkenalan dengan anggota tim lainnya, di mana ia merasa sedikit minder karena teman-temannya adalah pasukan tingkat tinggi yang sudah sangat sering melakukan berbagai misi khusus. Setelah berjalan beberapa jam, tak terasa mereka berhasil tiba di pinggir markas musuh dan melihat ada banyak penjaga bersenjatakan lengkap. Di lain sisi, misi ini fokus untuk menyelamatkan Sandra dan bukan untuk membunuh siapapun kecuali terpaksa. Makanya Sugar sebagai pimpinan tim mengarahkan mereka semua untuk mulai berpencar demi menganalisis pergerakan musuh dalam beberapa waktu ke depan. Tak lama kemudian, sang bandar senjata pemilik dari pulau itu pun muncul. Terlihat ia sedang bersantai bersama istri dan anaknya. Selang beberapa menit kemudian, beberapa pasukan bersenjata lengkap juga datang ke lokasi. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah salah satu teroris paling dicari-cari oleh pemerintahan dunia yang bernama Hashimi. Nampaknya mereka sedang melakukan transaksi besar-besaran. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba kendali pulau langsung diambil oleh para teroris. Keluarga sang bandar senjata bahkan langsung dibunuh satu persatu. Mereka semua sangat terkejut, termasuk dua operator drone yang menyaksikan pembantaian dari layar monitornya. Tapi sayangnya, masalah belum selesai karena Kinney berada di posisi yang kurang menguntungkan, di mana tepat di bawah bangunan ia bersembunyi terdapat pintu menuju gua yang menjadi markas dari para teroris. Makanya begitu ketahuan, tidak ada jalan lain selain memberikan perlawanan. Ketika posisi mereka terbongkar, aksi saling tembak-menembak pun tak terhindarkan lagi. Secara skill, mereka semua berada di atas rata-rata. Makanya beberapa musuh yang muncul mampu mereka habisi satu persatu. Tapi sayangnya, seiring waktu, jumlah musuh semakin bertambah. Sehingga salah satu mereka sempat terkena beberapa tembakan hingga akhirnya nyawanya pun tak bisa diselamatkan lagi. Namun tak ada waktu untuk bersedih, karena musuh tak berhenti menembakkan RPG ke arah mereka. Kinney tak mampu menyelamatkan teman-temannya, karena ia juga tak henti-henti ditembaki musuh yang terus saja berdatangan. Setelah mereka mengetahui kondisi Kinney yang baru saja habis digempur berbagai serangan, dengan sigap ia langsung mengatur rencana evakuasi. Ia juga sempat menasihati Kinney yang terlihat masih tak percaya kalau dirinya sendiri yang masih tersisa. Belum lama jalan, Kinney kembali berpapasan dengan beberapa musuh. Kapten Russell melalui radio memberikan informasi terkait pergerakan musuh yang hanya berjarak beberapa meter dari posisi persembunyian Kinney.
Untung saja mereka hanyalah beberapa anggota teroris yang sedang melakukan tugas ekspedisi barang. Titik lokasi penjemputan Kinney berjarak 2 km dari lokasinya saat ini, dan tak terasa hari mulai gelap. Sepanjang jalan menuju titik lokasi penjemputan, Kinney dengan Russell saling mulai berkenalan. Kebetulan mereka berdua berasal dari satu kota yang sama. Di dalam percakapan ini sebenarnya film mulai memperkenalkan secara detail sosok Russell yang sudah senior di dunia angkatan udara. Singkat cerita, saat tiba di lokasi penjemputan, hari pun sudah gelap gulita. Walaupun kemudian komunikasi antara Kinney dengan pilot heli yang akan menjemputnya sudah terhubung. Namun, saat Kinney sudah akan dievakuasi, tiba-tiba syukur tembakan tadi berhasil ditepis oleh pakaian anti pelurunya. Entah bagaimana bisa, namun posisi Kinney sudah terbongkar. Helikopter yang akan melakukan evakuasi menjadi target bagi para musuh. Dan karena tak sanggup menerima berbagai serangan, helikopter memilih untuk menunda proses evakuasi. Begitu situasi aman, Kinney kini diarahkan ke lokasi penjemputan yang baru. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun posisinya berada jauh di atas bukit. Setelah beristirahat sejenak, hari mulai terang dan Kinney melanjutkan perjalanan. Sayangnya di tengah jalan tiba-tiba ia tak sengaja jatuh dari sebuah lereng. Alhasil ia pun tertangkap dan langsung disekap di salah satu rumah milik teroris. Namun belum lama ditahan, tiba-tiba seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Dengan sangat cepat ia berhasil mengalahkan para penjaga, dan orang itu tak lain adalah Sugar, sang pemimpin operasi ini. Ternyata ia dan Bishop berhasil selamat dari tembakan RPG kemarin. Namun tak ada waktu untuk reunian. Karena apa? Karena Sugar bilang mereka harus bergegas untuk menyelamatkan Bishop yang saat ini ditawan oleh teroris. Kinney kembali berhasil melakukan komunikasi dengan markas pusat. Bermodalkan sebuah botol bekas, Kinney berhasil memperbaiki antena radionya. Dan begitu terhubung, Russell segera mengatur operasi untuk evakuasi mereka berdua. Namun, Kinney menjelaskan kalau mereka harus menyelamatkan Bishop. Tujuan ia menelepon karena ingin meminta bantuan serangan udara, di mana rencananya setelah mereka berhasil menyelamatkan Bishop, 2 bom dengan daya ledak ringan akan diaktifkan untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan 15 menit setelahnya, mereka akan menjatuhkan bom utama untuk menghancurkan gua yang menjadi markas utama bagi para teroris. Singkat cerita, operasi pun dimulai, di mana mereka berdua mulai masuk ke markas musuh dan menumbangkan penjaganya satu persatu tanpa menggunakan senjata. Karena jika suara tembakan terdengar, maka seluruh musuh akan mengepung mereka berdua. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah. Sugar maupun Kinney sempat bertarung mati-matian demi bisa mengalahkan 2 musuh yang berada di dalam rumah. Setelah pakaian mereka dilucuti, Sugar dan Kinney langsung dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Bishop juga ditahan di tempat yang sama. Makanya ketiganya kembali reuni, namun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Para teroris malah mulai mengeksekusi mereka satu persatu, dimulai dari Sugar. Selanjutnya giliran Kinney yang akan dieksekusi. Tapi sebelum itu, para teroris melakukan interogasi terlebih dahulu, di mana mereka menyadari kalau sebuah pesawat tempur tak berhenti melintas di atas pulau. Dan mereka curiga kalau masih ada tim lain yang tersisa. Sang pimpinan teroris, Hashimi, kemudian tak berhenti menyiksa Kinney demi mendapatkan informasi yang ia inginkan. Hingga akhirnya ketika Hashimi merasa dibohongi, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kinney dengan cara ditenggelamkan ke tambak air. Namun di waktu yang sama, serangan pertama pun dimulai. Dan begitu bom dijatuhkan, seluruh gua dipenuhi dengan api akibat ledakan. Untung saja Kinney berada dalam air dan membuatnya berhasil selamat. Syukur saja akibat ledakan tadi, kebanyakan para penjaga mengalami luka parah dan tak mampu lagi memberikan perlawanan. Namun di sana terdapat Hashimi yang berhasil selamat dari serangan teroris.
Kinne kemudian bersiap membunuh musuhnya menggunakan sebuah golok. Namun Hashimi juga sudah bersiap dengan pistolnya dan akhirnya dari sana ia kemudian membebaskan Bishop dan tersisa 5 menit sebelum bom dijatuhkan. Namun di hadapan mereka, pesawat tempur sudah akan menjatuhkan bomnya dan tiba-tiba temannya yang mengendalikan drone tadi sempat heran dengan Russell yang merebut paksa radio miliknya sampai ia sadar kalau mereka hampir saja membunuh pasukan yang sedang berjuang di lapangan. Kinne dan teman-temannya berhasil dievakuasi dari pulau terkutuk itu. Walaupun tidak dipungkiri dua teman mereka harus tewas dalam misi kali ini. Dan dengan begitu, film pun berakhir tamat kawan-kawan. Terima kasih.